secara ini. Kenalnya secara apa? Secara media aja. Secara media. Ya. Sejak kapan saudara mengenal dia melalui media? Sejak kapannya saya nggak tahu persis, tapi yang seliweran di medsos dan lain-lain lah. Oh, Tapi ketemu ngobrol langsung belum pernah. belum pernah. Jadi kenalnya ketika berseliweran di medsos. Ya. Ya. Apa itu yang berseliweran? Apa itu yang berseliweran? Semua ya saya kebetulan membaca beberapa kali postingan-postingan beliau tentang dan kiprah-kiprah beliau dari beberapa tahun terakhir. Ya sebatas itu aja. Oh, sebatas itu aja ya. Oh, kemudian sekarang kan dia disidangkan di sini. Ya. Ya. Dan saudara diminta hadir sebagai saksi. Itu saudara tahu apa persoalannya? Ya. Apa persoalannya? Kasus yang diduga pemukulan, yang diakui sebagai pemukulan ya. Kasus yang diduga diakui sebagai pemukulan ya. Kapan itu saudara tahunya? Pertama kali saya tahu cerita kasus ini waktu saya baca tweet dari Pak Fadlizon yang memposting foto beliau bersama dengan Bu Ratna dengan background ada beberapa poster-poster film di belakangnya, jaraknya rada jauh, kelihatan satu badan. Di situ keterangan dari tweet Fadlizon mengatakan telah terjadi pemukulan terhadap Ibu Ratna Sarumpait. Saya nge-tweet waktu itu menawarkan apabila benar ini mengutuk kejadian itu dan apabila Bu Ratna butuh bantuan profesional saya sebagai dokter bedah plastik, untuk kan biasa kalau pemukulan ada luka dan lain-lain. Iya. Saya bersedia menolong. Kemudian saya WhatsApp ke Glenn karena saya tahu Glenn cukup dekat dengan menantunya beliau. Glenn ini siapa nih? Glenn Fredly. Oh, Glenn. Saya bilang ke Glenn, Glenn coba tanyain dong apa benar tuh Bu Ratna dipukulin. Kalau memang iya dan butuh bantuan, bilangin gue mau bantuin for free. Kemudian balasan dari Glenn setelah beberapa lama nggak ada jawaban katanya. Jadi nggak ada respon, nggak ada reply dari yang dihubungi. Ya sudah berhenti di situ. Jadi awal saya tahu sebatas itu dulu. Dan waktu itu saya masih percaya dalam arti khawatir kalau memang benar itu adalah kasus pemukulan dan tidak ada kecurigaan bukan pemukulan. Bulannya masih ingat tak? Lupa saya. Ada di tweet saya Pak. Saya rasa ada di. Ada di saudara ya? Ya. Pernah diperiksa di penyidik? Ya. Pernah? Benar keterangan saudara di sana? Ya. Kalau di sini saudara terangkan pertama kali sekitar tanggal 2 Oktober 2018 jam 13.47. Ya. Ya. Ya saya lupa persis tanggalnya berapa tapi semuanya ada recordnya kok. Ini keterangan saudara di BAP ya, saya Ya. bantu mengingatkan karena saudara menyatakan lupa. Terus setelah saudara dapat berita kalau dia ada kasus pemukulan, terus saudara tawarkan kan untuk Ya. membantu memulihkan. Selanjutnya apa lagi yang terjadi? Kan tidak ada tanggapan ini. Ya, itu kan saya baca kalau nggak salah saya rada pagian ya, rada awal hari itu. Kemudian sampai siang sore itu kan banyak foto-foto berseliweran gitu, dimana foto-fotonya itu lebih close up. Begitu saya ngelihat foto-foto close up baru saya mulai curiga sih. Sebenarnya kecurigaan pertama sejak saya baca kronologis yang ditweet oleh Fadlizon. Fadlizon nge-tweet kronologis pemukulan yang terjadi, yang katanya di Bandung di salah satu bandara, kemudian oleh 3 laki-laki, kemudian dilempar ke pinggir jalan gitu. Nah dari cerita itu ya saya sebagai dokter bedah plastik, kebetulan kita juga sebagai dokter umum dulu pernah belajar forensik, sedikit banyak bisa membayangkan apa luka seperti apa gitu. Makanya saya menawarkan kalau memang butuh bantuan saya akan bantu, minimal luka-luka lecet atau luka-luka gores gitu. Nah kemudian siang saya melihat foto yang beredar, sore menjelang maghrib saya melihat lagi foto yang beredar di medsos yang lebih dekat, yang lebih close up. Waktu itu ada Pak Mahfud MD, kita lagi syuting talk show, saya, Glenn, Mahfud MD dan Najwa Shihab. Di situ saya pertama kali timbul kecurigaan ini kayaknya bukan dipukul deh kalau kayak gini, nggak cocok dengan kronologis yang disampaikan, yang ditweet oleh Fadlizon.
Jadi di situ kecurigaan saya pertama, ini kayak bukan dipukul kalau kayak gini. Loh kenapa gitu, pertanyaan dari Pak Mahfud waktu itu. Saya bilang ya saya jabarin sesuai dengan penalaran yang saya tangkap dari kronologis sama klinisnya nggak sesuai. Terus gambaran, karena pekerjaan saya sebagai dokter bedah plastik, sehari-hari saya memang mengoperasi orang. Tipikal gambaran bengkak memar pada waktu itu dengan ada beberapa sayatan yang simetrikal di kanan kiri, itu menunjukkan ini tipikal bedah plastik, operasi bedah plastik gitu. Beberapa hari setelah operasi, itu yang pertama. Yang kedua, saya semakin yakin pada saat ada foto yang memperlihatkan rambut yang diikat, itu biasa semacam treatment yang biasa kita kalau mengerjain operasi darah muka, itu rambut kita ikat supaya nggak kotor gitu, ya. Gerakan geser-geser itu semacam kebiasaan kita dokter bedah plastik. Terus yang ketiga yang memperkuat adalah pada saat saya melihat foto yang dengan background latar belakang rumah sakit yang sama dengan ada foto pembanding yang beredar di medsos oleh salah satu dokter bedah plastik lain gitu. Lokasinya sama persis, bednya sama persis, semua sama persis. Ya dari situ saya yakin semakin kuat dugaan saya bahwa saya ini bukan pemukulan. Gitu. Selanjutnya? Malamnya saya nge-tweet, malamnya sekitar jam 11-an gitu kalau nggak salah, saya lupa persisnya. Pokoknya malam itu saya nge-tweet, ini bukan pemukulan gitu, ini operasi bedah plastik. Kira-kira demikian bunyinya. Ya. Pada waktu saudara menyatakan ini bukan pemukulan, kemungkinan bedah plastik, itu apakah saudara sudah ada mendengar di media kalau ternyata memang bukan? Belum. Kapan saudara mendengar adanya itu? Besok paginya. Besok paginya. Pernyataan resmi sebenarnya besoknya kan langsung rame tuh. Besoknya langsung rame dan sorenya Bu Ratna memberikan konferensi pers yang mengakui bahwasanya itu memang prosedur bedah plastik. Jadi legally-nya secara benarnya itu memang pengakuan dari tersangka ya. Pengakuan dari yang bersangkutan. Silakan penuntut umum dilanjut. Baik, terima kasih. Saudara melihat dari foto yang saudara katakan tadi berseliweran di medsos. Dengan profesi saudara sebagai seorang dokter, apa bisa menjadi yakin dengan gambar-gambar yang terupdate di berseliweran di medsos sehingga bisa membuat saudara yakin bahwa itu sebenarnya? Iya, bisa. Bisa dalam bentuk dugaan ya. Iya. Ya, bisa. Karena kalau kita melakukan prosedur bedah plastik, itu pasti simetrikal kanan dan kiri. Ada sayatan yang kita ulang. Misal saya operasi mata, nggak mungkin saya operasi sebelah doang matanya, nanti satu bagus satu picek. Jadi pasti dua-duanya kita kerjain. Kalau ada sayatan di bawah sini, ya sebelahnya juga pasti ada. Kalau ada sayatan di sini, ya di sini juga pasti ada. Gitu. Jadi artinya dari operasi yang biasa saudara lakukan simetrik ke kanan kiri akan dilakukan hal yang sama. Sebenarnya kesimpulan ini saya tarik bukan hanya berdasarkan apa yang saya lihat dari foto sih, tapi mencocokkan dengan keterangan tweet dari Fadlizon. Karena Fadlizon bilang dipukul oleh 3 pria, dilempar ke jalan. Kalau orang dilempar itu pasti akan ada luka lecet. Dari foto yang beredar tidak ada luka lecet, lukanya tuh luka surgical. Dengan gambaran bengkak memar yang relatif simetrikal gitu, dan itu tipikal khas pada minggu-minggu awal pasca operasi. Baik, kemudian pertanyaan seperti tadi saudara katakan bahwa saudara sempat membandingkan dengan foto lain dengan latar belakang yang sama. Ya. Saudara tahu nggak itu latar belakang yang sama itu rumah sakit di mana? Karena saya kenal dokternya ya saya tahu. Di mana itu bisa saudara? Rumah sakit Dr. Sidik di Menteng. Yang disebut dokter ulangi yang rumah sakit Bina Estetika itu. Yes. Jadi artinya dari gambaran pembanding foto yang lain tadi dari saudara punya gambaran bahwa itu ada di rumah sakit Bina Estetika yang ditangani oleh Dr. Sidik. Saya tidak pernah mention rumah sakitnya di mana gitu, karena itu bukan ranah. Saya nggak punya kepentingan juga sih. Oke. Tadi saudara melihat
saudara Fadlizon dengan terdakwa dengan latar belakang. Saudara kemudian membaca di tweetnya di situ. Apa yang saudara baca itu? Kalau saya nggak salah ingat, Fadlizon secara terang benderang menulis telah terjadi pemukulan terhadap Ibu Ratna Sarumpait oleh 3 pria. Ya. Digambarkan kejadian malam, kemudian kejadian di salah satu bandara. Kalau saya nggak salah ingat ya, karena terlalu banyak tweet-tweet yang beredar, mudah-mudahan nggak nyampur. Tapi intinya saya rasa nggak keliru. 3 pria di daerah bandara di Bandung, kemudian dilempar di pinggir jalan. Kira-kira itu summary yang saya tangkap sih. Dari tweetan di Fadlizon tadi, apakah kemudian ada berbagai komentar termasuk saudara mengomentari? Iya, saya sempat nge-reply beliau dan Fahri Hamzah waktu itu yang juga cukup intens mengcounter tweet saya bahwasanya ini adalah bedah plastik, bukan hasil bedah plastik, bagian dari proses penyembuhan bedah plastik, bukan korban pemukulan gitu. Waktu itu yang salah satu yang saya ingat adalah jawaban saya terhadap Fahri Hamzah, yang saya katakan bahwasanya kan kebetulan saya tahu istrinya beliau itu adalah dokter bedah. Jadi saya waktu itu men-challenge dia, ya udah kalau gitu silahkan bawa yang bersangkutan yang Anda kenal, ajak ketemu istrinya, suruh istrinya periksa, karena istrinya nggak mungkin akan memberikan keterangan palsu dong. Istrinya nggak mungkin bohong ke suaminya gitu. Jadi sampai sebatas itu beliau masih bersikeras bahwasanya pernyataan saya yang keliru. Jadi artinya di situ ada silang pendapat antara Ya. saudara dengan dari Pak Yamsa tadi ya? Dan Fadlizon ya. Fadlizon. Jadi di situ pertentangan itu kemudian akhirnya bagaimana? Ya medsos ya medsos. Medsos ya medsos, sebatas tweet aja. Jadi status tidak sampai ada komunikasi secara Enggak. personal gitu. Nah. Lanjutkan saudara saksi. Itu tadi saudara dalam tweet saudara ada screenshot dibacakan Dr. Kompi. Kalimatnya bila menjadikan bengkak operasian sebagai akibat dikeroyok massa. Mereka sedang membunuhi diri sendiri, titik, dan kita rakyat tertipu dan terbawa amarah. Ini contoh bagus bagaimana oknum polisi memainkan juru-juru. Pertanyaan saya, Politisi. politisi. Ya. Pertanyaan saya pertama, yang dimaksud dalam statement saudara ini mereka sedang membunuh itu bagaimana menurut saksi? Ya orang-orang yang nge-tweet secara generous ya, secara keras gitu tentang peristiwa ini. Secara keras. Yes, ya Fahri Hamzah, Fadlizon, CS, segeng itulah. Apakah pemahaman saudara orang-orang tadi sudah lebih dari 1 atau sekian? Kan hari itu tuh beredar tweet banyak sekali gitu. Di mana mereka stand bersikeras bahwasanya itu adalah pemukulan gitu. Dan bagaimana mereka nge-tweet dan kita sebagai rakyat bisa mencium gitu. Ini kan membakar, siapa yang nggak marah gitu. Saya aja marah kok. Saya juga marah kalau tahu ini adalah benar-benar pemukulan dan saya menawarkan bantuan ke beliau. Dan kemudian kalimat dan kita rakyat tertipu. Ini bahasa yang jamak saya gemuk. Kita rakyat tertipu ini menurut saudara dasar. Kita tidak bisa mungkir bahwasanya saat ini tuh ada dikotomi dalam masyarakat, Pak. Ya, ada dikotomi dalam masyarakat. Ada semuanya kan berhubungan dengan Pilpres. Baik itu pendukung 01 maupun pendukung 02. Dan di sini kan yang ditipu dua-duanya. Sangat jelasnya ya pasti konfirmasi dari yang bersangkutan. Yes, pada saat beliau preskon gitu. Respon. Ya. Respon di Ya, apa boleh saya sebut tanggal 3-nya? boleh. Ya, saya lupa tanggal persis tapi cuma sekali beliau preskon. Ya majelis teruskan sementara. Saudara saksi ya, saudara tadi sampaikan bahwa saudara menjawab beberapa atau mereply dari tweet dari Fahri Hamzah juga Fadlizon. Selain itu, apa saudara masih ingat mereply Twitter dari siapa saja? Wah, banyak, Bu. Mulai dari netizen yang nggak jelas siapa juga saya balas ini ya. Ingatkan di BAP saudara ini sudah di. Boleh, silakan, Bu. Di sini ada
tweet dari kalau kopi revolusi @Hamzah ya. 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 Itu ada saya contohkan, Bang, yang lebih tua dari itu aja banyak, jangan trennya buat apa, keburukan tampil lebih seger, lebih cantik, itu hak orang yang mau, itu juga ya. Ini tanggapan saudara. Boleh dibaca ulang Bu, nggak jelas suaranya. Bang, yang lebih tua dari itu aja banyak, jangan tanya buat apa, kebutuhan tampil lebih seger, lebih cantik, itu hak orang yang mau. Itu Oh iya, bagian refleksi iya. saudara. Kalau nggak salah itu saya menjawab tweetnya beliau yang mempertanyakan untuk apa dia operasi bedah plastik. Kan belum tua-tua amat kalau nggak salah ya, saya lupa Bu. Tapi intinya jawaban saya adalah mengatakan prosedur bedah plastik itu memang bukan masalah tunggu tua dulu baru dikerjain gitu. Tapi pada saat ada masalah, baru kita ada kebutuhan baru kita kerjakan. Ya, jadi di sini ada jenisnya, ada beberapa ini Ya. saya benarkan ya. Ya. Kemudian selain dari Fahri Hamzah tadi sudah sebutkan Pak Rizwan, terus ada yang Bang Amin. Ini yang saudara maksudkan siapa? Bang Amin. Ini ada yang saudara nggak nyangka Dok sampai setega ini pikirannya hanya karena membabi buta mendukung Jokowi. Seandainya memang benar itu Ratna Sarumpait dianiaya, saya berdoa semoga di keluarga Tompi nggak ada yang pernah mengalaminya. Ternyata perasaan empati bisa hilang gara-gara dukungan yang membabi buta. Ini yang saya maksud tadi, menjawab pertanyaan beliau sebelumnya. Nah, itu jadi Bagaimana rakyat itu tertipu kan? Kan yang ditipu di sini bukan cuma 01, pendukung 02 juga ditipu. Dan mereka mengimani itu gitu. kemudian ada dari Susan Hanin juga. Saudara reply juga, di oplas mirip Raisa bisa kan Dok, biar nggak enak kalau lihat foto dia nongol di berita. Ini juga saudara reply juga ya. Kemudian ini juga dari Alwi Al-Majid, jika terbukti bohong, doa itu akan balik ke kamu, mulutmu harimaumu. Ini bagian-bagian yang saudara baca tadi tersebutkan itu ya. Saudara aku semua ya ini ya. Baik. Itu orang yang nge-tweet ke saya kan? Iya. Ya karena bahasa saya nggak begitu sih. Kemudian ini tadi selain itu Pak Mahfud Mahfud MD kejar sudah anak kolom TM reply dari Dr. Tompi, silakan perhatikan wallpaper kamar RSK Bina Estetika milik Dr. Sidik Setiani Haja ini. Kebetulan di sana Ratna Sarumpait ditangani langsung oleh Dr. Sidik. Ya. Nah, saudara untuk yang terakhir ini, apakah saudara juga klarifikasi Dr. Sidiknya? Enggak. Enggak. Saudara hanya membandingkan foto itu aja. Ya. Saudara pernah berkunjung ke sana? Beliau pernah menjadi dosen saya. Oh, ya. Maksud saya saudara pernah ke klinik yang tadi? Saya pernah ke sana tapi saya tidak di ruangan itu. Tapi saya pernah ke Bina Estetika. Sehingga hafal saudara ya? Kenapa? Hafal mengenai? Enggak. Saya enggak hafal. Kok bisa menyatakan bahwa itu lihat wallpapernya? Karena ada foto yang satu ya ada Dr. Sidiknya di situ. Oh gitu. Karena ada foto Dr. Ya. Sidiknya. Kemudian saudara tadi menyatakan bahwa saudara terdakwa ini seorang aktivis apa yang saudara maksudkan? Beliau, ya saya rasa semua bisa membaca gitu bagaimana kiprah beliau dari zaman Pak Harto gitu. Dari berbagai periode, berbagai era kepemimpinan presiden beliau cukup aktif, cukup vokal, terlepas dari saya setuju sama tidak setuju, tapi beliau punya sikap. Gitu. Ya. Termasuk politisi? Ya. Politisi. Saya nggak tahu beliau terlibat terafiliasi ke partai tertentu, tapi yang pasti beliau cukup aktif sebagai pengamat politik. Saudara tidak tahu afiliasi kemana? Enggak, saya nggak ngikutin. Cukup. Saudara saksi tadi ini saya ingin pastikan lebih lanjut ya. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwasannya mengetahui permasalahan ini ketika membaca tweet dari Pak Rizwan dengan sejumlah gambar dan ada tulisan. Nah, saudara tadi sampai
Fadlizon ataupun ke Fahri Hamzah, kan begitu. Selain itu, yang ingin saya pertegas, menurut saudara banyak tidak pro dan kontra yang lainnya? Kelihatan yang mulia, saya pikir ini saksi fakta yang mulia. Tapi JPU menanyakan pendapat yang mulia. Terima kasih. Mohon izin majelis, kami ingin menanyakan terkait dengan Twitter saksi tersebut. Ya jadi gini aja, atas tweetan dia itu banyak yang menanggapi, ya. Karena kan saksi hanya bercerita dalam kapasitas ya apa yang dia lakukan sendiri, ya. Dia tidak menceritakan atau mengetahui tweetan di luar ya yang punya dia. Saya ulangi ya, jadi terkait dengan tadi yang saudara tuliskan di Twitter saudara banyak pro dan kontra. Banyak. Banyak. Ya. Bisa saudara sebutkan salah satunya apa? Nggak bisa, saya nggak ingat. Tapi semuanya ada terekam lah, kan nggak akan hilang tweet itu. Cukup? Baik, silakan dari penasihat hukum. Saya lanjutkan pertanyaan dari JPU tadi ya. Tadi sudah mengatakan ada pro dan kontra ya. Itu yang sudah masuk pro dan kontra itu seperti apa? Ada yang menghujat, menuduh seolah-olah saya yang berbohong, ya. Ada yang memberikan support. Saya juga berpikir yang sama, misalnya gitu. Saya juga berpikir yang sama. Saya juga, jadi even pasien-pasien saya pun yang di klinik pun pada saat kontrol tuh kan dok, saya juga udah ngerasa nih ada yang janggal gitu. Ini mukanya persis waktu saya bengkak. Jadi untuk pasien-pasien rata-rata yang pernah operasi bedah plastik itu akan tahu ada fase itu sih. Itu pro dan kontra yang saudara maksud itu disampaikan itu atas nama pribadi atau atas nama kelompok? Maksudnya? Tweet yang ada di media sosial itu. Tweet itu di mana-mana personal pak. Personal ya? Ya. Tidak ada yang atas nama kelompok, tidak ada ya? Nggak ada. Tidak ada ya? Baik. Tadi saudara menjelaskan tadi bahwa malamnya saudara tahu, awalnya saudara yakin ya. Malamnya ketika ada beredar foto tentang klinik ya, kalau saya tidak salah. Nah pertanyaan saya, itu foto itu saudara dapatkan dari mana? Dari yang ada dokter dari Sidik Twitter. Dari Twitter siapa lebih tepatnya? Ya, saya nggak ingat. Tidak ingat ya? Saya nggak ingat. Karena terlalu banyak, bukan satu sumber sih. Terlalu banyak. Apakah dia juga seorang dokter atau Bukan. Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Oh nggak kenal ya? Ya. Nggak tahu ya? Saya ngomong bukan karena namanya bukan dokter apa gitu. Jadi nama biasa aja. Tapi foto Random aja. Tapi foto yang berisi latar belakang Ya. kamar itu ada di situ. Ya. Di situ sudah lihat. Ya ada beberapa banyak foto sebenarnya yang tadi saya udah ceritakan, mulai dari foto rambut diikat, rambut yang beliau duduk, yang foto close up mukanya, terus sama satu terakhir yang foto yang di ruangan ada foto pembanding dokter Sidik dengan pasien tapi nggak jelas pasiennya siapa. Satu lagi foto yang beliau dengan background yang sama. Foto Ibu Ratna dengan background yang sama, Ya. dengan foto yang ada backgroundnya saja, tapi Ya. tanpa Ibu Ratna. gitu. Ya. Bukan tanpa Ibu Ratna, saya nggak tahu itu siapa. Iya, tapi ada Ibu Ratna nggak di situ? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Saya nggak ngomong tahu juga dari tadi. Saudara tidak kenali wajah yang ada di foto Nggak. itu, tidak kenali ya? Baik. Pertanyaan saya terakhir. Malamnya tanggal 3 ya kalau nggak salah ya, saudara ketika saudara mengetahui bahwa ini tidak melalui penganiayaan tapi adalah operasi plastik ya. Pertanyaan saya sebagai seorang dokter ya, apakah menurut etika profesi seorang dokter boleh tidak saudara saksi sebagai seorang dokter memberikan pendapat terhadap pasien yang tidak saudara saksi periksa gitu. Yang terakhir. Jadi begini ya, ini kan saksi menanggapi berita yang ada di media sosial ya. Jadi itu ya silakan aja gitu kan. Jangan saudara giring ke kode etik yang bersangkutan, ya, karena dia mengalami sendiri gitu. Ya. Terima kasih yang mulia. Oh iya mulia, lanjutkan. Saksi punya berapa Twitter? Satu. Atas nama Dr. Tompi. Yes. Tadi saksi menjelaskan bahwasannya banyak pro kontra dalam jawaban Twitter saksi. Ya. Apakah itu hal yang biasa tentang pro kontra itu dalam hal kita bertwitter?
Biasa. Biasa ya. Nah itu tidak terlalu banyak menggaduh ya? Enggak. Ya. Apakah nanti ujungnya bisa berjalan damai aja? Untuk sesuatu yang benar nggak ada yang mengganggu Pak buat saya. Artinya bebas kita mau pendapat. Iya. Kemudian terakhir, tadi saksi mengatakan bahwa dalam Twitternya, saya kutip lagi ya yang disampaikan oleh JPU tadi ya. Twitter saksi, mereka sedang membodohi diri sendiri. Dan kita lihat tertipu dan terbawa amarah, ini contoh bagus bagaimana oknum politisi memainkan jurus-jurus. Itu mereka ini siapa yang saksi maksudnya? Tadi udah saya sebut. Ya. Ya. Kemudian apakah dalam Twitter saksi itu pernahkah saksi membaca Twitter atas nama Ratna Sarumpait? Gimana? Tidak. Enggak. Apakah saksi juga pernah melihat keluarga Ratna Sarumpait terdakwa untuk mengirim foto-foto ini? Tidak. Yang saya lihat adalah semua foto-foto yang memperlihatkan beliau sebagai korban pemukulan itu ada beliaunya. Ya. Artinya tidak Semuanya ada Ibu Ratna Sarumpait, termasuk video yang diedarkan oleh Hanum Rais. Ya. Artinya dari terdakwa sendiri tidak ada ya? Kenapa? Dari terdakwa sendiri tidak ada Twitternya ya? Saya nggak follow beliau juga sih. Masih ada? Lanjutin lagi yang mulia. Ya, saudara saksi, saya sedikit mengutip dari Twitter Fahri Hamzah. Saya minta tanggapan saudara. Kopi Revolusi @Fadli Hamzah. Tapi Anda harus membatasi diri. Maksudnya Anda bukan ahli foto atau digital forensik. Anda dokter bedah kulit. Setahu saya ada yang kulitnya rusak karena dianiaya seperti Ibu Ratna Sarumpait, dan ada yang seperti pasien Anda yang ingin nampak lebih cantik. Belajar bedain itu aja dulu dong. Tanggapan saudara, saya bacakan lagi. Ya. Saudara membalas dengan, Bang Fahri, kalau boleh saran, cek info yang masuk Pak. Jangan ditelan aja, ingat Tuhan, jangan ingat pilpres aja. Maksud saya di sini, Ya. banyak komentar di dalam Twitter saudara kan, yang menanggapi keterangan-keterangan saudara. Apakah mereka menanggapi keterangan saudara tersebut, saudara sebagai dokter bedah karena yang mengeluarkan pendapat itu adalah seorang dokter bedah plastik, atau secara pribadi saudara, secara personal? Silakan tanya sama yang itu dong. Jangan nanya ke saya. Kenapa? Nanya ke Fahri Hamzah. Iya. Twitter saudara ini kan menegaskan masalah lebih kepada bedah plastik. Iya, efek dari bedah plastik yang saudara Bukan sampaikan. etik. Jadi gini dulu. Itu bukan etik, Pak. Gini, ini kan ada tanggapan dari Fahri Hamzah. Ya. Ya. Tanggapan dari Fahri Hamzah ini apakah setelah saudara menyatakan ada kecurigaan saudara kalau itu bukan penganiayaan? Ya. Ya. Kemudian satu lagi, saya ingin tegaskan bahwa Dan tweet itu pun keliru sebenarnya Pak. Ah, Konten dari tweet itu pun Fahri Hamzah tuh keliru gitu. Satu, saya tuh fotografer, jadi saya tahu persis. Yang kedua, Artinya gini. saya bukan dokter bedah kulit, saya dokter bedah plastik. saudara dokter bedah plastik. Saudara dokter bedah plastik, pertanyaan saya, apakah saudara pernah bertemu sama saudara terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kondisi wajah? Enggak pernah? Enggak. Jadi semua yang saudara periksa atau saudara memberikan pendapat berdasarkan hasil foto. Apakah Yes. seperti itu? Yes. Apakah saudara juga pernah mempelajari masalah fotografer? Yes. Saya fotografer, profesional. Cukup yang mulia? cukup. Saksi ya, mungkin satu lagi saya. Tadi kan saudara mengeluarkan statement ya, kalau itu menurut penilaian saudara bukan kecelakaan ya, atau bukan karena penganiayaan, tapi adalah karena operasi ya. Itu kan banyak yang pro dan banyak yang kontra ya. Malahan kalau di sini saya baca tadi banyak yang menyerang ya, banyak yang menyerang saudara ya, di antara orang-orang yang masih ya ketika itu masih beranggapan Ya. kejadian penganiayaan ini masih benar, Ya. kan begitu, kan banyak yang menyerang saudara. Ya. Itu bagaimana tanggapan saudara secara ini? Untuk sesuatu yang saya yakini benar Pak,
dan bisa dipertanggungjawabkan. Nyawa kalau perlu kita kasih sih. Makanya saudara berani Ya. mengeluarkan statement seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau diperlihatkan? Saudara saksi tadi saudara sempat menyinggung ini soal saudara melihat video dari yang ada Hanum Rais. Saudara bisa jelaskan apa yang saudara lihat dari video ini? Di video itu digambarkan bagaimana mereka berjalan berdua keluar dari salah satu kayak pendopo gitu belakangnya. Kemudian Hanum Rais menceritakan sudah memeriksa yang bersangkutan dan yakin betul bahwasanya ini adalah korban pemukulan, ini adalah contoh Cut Nyak Dien buat dia gitu ya. Di situ ya konyol aja menurut saya gitu. Satu yang pertama kapasitasnya dia adalah dokter gigi, bukan dokter umum, even bukan dokter bedah, bukan spesialis bedah gitu. Ya, tentu tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi gitu. Beda ranah gitu. Satu dokter gigi tapi ngurusin karena beda, ilmunya beda, sekolahnya tuh beda banget. Dokter gigi itu sendiri, bukan dari dokter umum terus jadi dokter gigi gitu. Ya, tapi kalau misalnya dalam kapasitas dia sebagai dokter umum aja masih masuk akal dia ngomong. Dia punya kompetensi untuk itu gitu. Jadi banyak menurut saya yang terlalu mengganjal di situ, dan yang kedua dia mengaku sudah memeriksa gitu. Artinya kalau sudah memeriksa sudah ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Jadi kalau sudah memeriksa dan salah, antara ada dua kesimpulannya. Satu memang tidak mampu, yang kedua atau berbohong gitu. Kalau bisa saya menjelaskan dari saudara. Artinya definisi memeriksa yang dilakukan oleh seorang dokter berbeda dengan memeriksa yang dilakukan dalam profesi lain. Iya, kalau kita dokter, saya sebagai dokter bedah plastik memeriksa pasien, ya kita akan lihat mulai dari interview, ngobrol, ya, mulai dari anamnesa, kemudian ada pemeriksaan fisik, kita raba, jadi ketahuan gitu. Dan itu sebagai satu paket gitu. Saudara tahu, tadi saudara bisa katakan bahwa Hanum Rais adalah seorang dokter gigi. Bagaimana saudara tahu bahwa Hanum Rais adalah dokter gigi? Itu juga saya tanya belak. Oke. Baik. Pertanyaannya yang lain. Silakan saksi ke depan. Ada yang akan diperlihatkan. Ada lagi yang mau saudara terangkan? Cukup. Saya nggak tahu Nggak kenapa beliau ada di sini ya, karena kalau buat saya saudara Tompi ini adalah orang yang membantu saya mempercepat saya sadar bahwa saya harus berhenti berbohong. Oke. Dan saya orang yang harus berterima kasih. Oke. Terima kasih atas kehadirannya dan silakan.